Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini kita akan mendengarkan biografi dari Santo Gervasius dan Protasius, Santo Romualdus, dan Santa Juliana Falconieri. Biografi yang pertama, Santo Gervasius dan Protasius. Gervasius dan Protasius adalah anak-anak dari Santo Vitalis yang dibunuh di Ravenna karena Kristus. Kedua kakak beradik ini dibunuh di Milano karena iman mereka kepada Kristus. Mereka dikuburkan di Milano. Kerangka mereka ditemukan kembali oleh Santo Ambrosius berdasarkan suatu ilmu ilham pada tahun 386 di dekat makam Santo Nabot. Biografi yang kedua, Santo Romualdus. Romualdus lahir pada tahun 952. Keluarganya adalah sebuah keluarga bangsawan yang kaya. Sergius, ayahnya, adalah seorang pangeran dari Ravenna. Keinginannya untuk menjalani kehidupan tapa yang jauh dari keramaian dunia berawal dari peristiwa pembunuhan seorang saudaranya oleh ayahnya karena perselisihan harta warisan. Romualdus yang menyaksikan peristiwa itu menjadi bingung dan takut sekali. Hari-hari hidupnya terus dihantui peristiwa naas itu. Untuk menenangkan batinnya, ia melarikan diri dari rumah dan masuk sebuah biara yang ada di daerah itu. Selama 8 tahun di biara itu, ia berdoa dan bermati raga di bawah bimbingan Marinus, seorang pertapa yang saleh. Bimbingan Marinus berangsur-angsur mengembangkan kepribadian Romualdus sehingga menjadi seorang biarawan dan pertapa yang saleh. Kemudian bersama Marinus, Romualdus merencanakan pendirian sebuah pertapaan. Menyaksikan kemajuan hidup rohani Romualdus, ayahnya Sergius bertobat, bahkan ingin juga menjalani kehidupan tapa seperti anaknya. Maka ia masuk biara San Severo yang terletak di dekat Ravenna. Romualdus menghabiskan waktu 30 tahun lamanya untuk mendirikan pertapaan dan biara, sambil tetap berdoa, bermati raga, dan bekerja keras. Meskipun hidup rohaninya tampak semakin mantap, ia sama sekali tidak lepas dari cobaan-cobaan. Dalam suatu jangka waktu yang lama, ia merasakan kekeringan rohani yang amat dalam. Ia merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Namun, Tuhan sama sekali tidak meninggalkan dia. Pada suatu hari, ketika ia sedang mendaraskan mazmur yang berbunyi, "Aku akan memberikan engkau pengertian dan akan mengajarimu," ia merasakan sentuhan rahmat Allah yang membangkitkan lagi semangat rohaninya. Tiba-tiba seberkas cahaya ilahi yang terang benderang menampakkan diri kepadanya. Roh Allah kembali berdiam dalam hatinya. Sejak itu Tuhan tidak meninggalkan dia lagi. Romualdus kembali bekerja dengan semangat. Romualdus dianugerahi kemampuan meramalkan apa yang akan terjadi dan kemampuan memberikan bimbingan rohani kepada orang-orang yang datang kepadanya. Lebih daripada itu, Romualdus ingin sekali agar bisa menghadapi kematiannya sebagai martir. Untuk itu, ia berangkat ke Hongaria untuk mewartakan Injil setelah mendapat restu dari Paus. Sayangnya, setibanya di Hongaria, ia jatuh sakit dan ia kembali lagi ke Italia. Setelah sembuh, ia berziarah ke berbagai tempat. Biara Camaldoli yang didirikannya di dekat Coto Fabriano berpengaruh besar di kalangan umat. Biografi yang ketiga, Santa Juliana Falconieri. Juliana lahir pada tahun 1270.
Sebagai pendiri tarekat Biarawati Servita, ia sangat dihormati. Semangatnya untuk meneladani pamannya, yaitu Santo Alexis, pendiri Ordo Servita, mendorong Juliana melakukan hal yang sama bagi kaum wanita. Kiranya Tuhan sudah menanamkan benih-benih panggilan ilahi dalam diri Juliana sejak dia masih kecil, sebab Juliana kecil sudah menjadi anggota Ordo ketiga Servita yang didirikan pamannya sejak umur 8 tahun. Keanggotaannya waktu itu dijalaninya dengan tetap tinggal bersama ibunya di rumah sampai ibunya meninggal dunia tahun 1304. Sepeninggal ibunya, Juliana tinggal bersama beberapa orang wanita lain di sebuah rumah yang kemudian menjadi pusat biara suster-suster Servita. Tarekat ini mengabdikan diri pada hidup kontemplatif dan hidup aktif dengan melakukan berbagai karya amal. Kemudian Juliana diangkat sebagai pemimpin tertinggi tarekat itu. Sebagai pemimpin, Juliana mulai menyusun aturan-aturan tarekat itu. Kesalehan hidup dan kebijaksanaannya membuat ia mampu memimpin tarekat itu hingga berkembang pesat dan dikenal luas. Ketika ia meninggal dunia, ia menerima secara ajaib bekal suci tubuh Kristus. Ia digelari kudus pada tahun 1737. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan Yesus hari ini adalah, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Marilah kita mencontoh cara hidup, cara berpikir, cara bersikap dari santo-santa Katolik kita. Marilah kita hidup sesuai firman Tuhan Yesus dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua.